Selamat pagi semuanya. Semangat untuk hari ini. Sekolah minggu. Wah, sudah ketemu sekolah minggu lagi ya ternyata. Oke, nah sekarang kita mau nyanyi yuk. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama. Ada yang tahu lagunya Roti Mentega? Tahu, oke. Saya ditemani Mas Geral. Jadi pemusiknya itu adalah Mas Geral di ujung sana pokoknya. Yuk Mas Geral. Mentega dan roti, dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu. Kita selalu. Oke, seperti celana dan baju. Tunjuk celananya. Ku akan selalu mendukungmu. Tepuk-tepuk. Untuk terus maju. Jalan ke depan. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakan dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ya, stop Mas Geral. Kalian tahu nggak sih lagunya ini? Kok nggak nyanyi tadi? Nggak kedengeran loh Mbak Hana sampai sini. Oke, ternyata emang gak kedengeran Mbak Hana. Ya, sekarang kita akan buka sekolah minggu pada pagi hari ini, siang hari, malam hari, tergantung adik-adik. Lihatnya pagi, siang, atau malam. Kita berdoa. Tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat siang Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan Yesus. Saat ini anak-anakmu akan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Ya, sekarang Mbak Hana punya kuis buat adik-adik. Caranya gimana Mbak Hana? Caranya adalah ditulis nanti A atau B atau C. Hanya ada 3 pilihan. A atau B atau C. Ada 5 soal. Caranya terus diapain Mbak Hana? Jawabannya dikasih di rumahnya Mbak Hana. Oh enggak perlu. Caranya adalah ditulis aja di grup. Nomor 1 A Mbak Hana. Nomor 2 B. Nomor 3 A lagi. Contohnya begitu. Oke? Yuk diperhatikan baik-baik, dibuka telinganya. Ya, sudah siap mendengarkan? Oke. Nomor 1. Berapa sisa roti dan ikan setelah orang-orang makan sampai kenyang? Ini nanti ada hubungannya sama firman. Jadi, diperhatikan lagi pertanyaannya. Berapa sisa roti dan ikan setelah orang-orang makan sampai kenyang? Sudah? Jadi ini tuh adik-adik sebelum firman udah dites dulu sama Mbak Hana. Ingat gak ya firman tentang itu? Kalau gak ingat nanti bisa diingatkan lagi setelah firman. Tapi Mbak Hana mau cek dulu nih. Sudah? A. 12 bakul. B. 22 bakul. C. 30 piring. Nah, pilih sekarang. A, B, atau C? Sudah? Oh belum ya, tak tunggu. Sudah? Sip. Sekarang nomor 2. Mengapa banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia? Jadi ini tuh ada di satu pasal begitu menceritakan tentang ini. Nanti itu firmannya itu tentang 5 roti 2 ikan dan juga Yesus berjalan di atas air. Nah,
Tapi Mbak Hana tes dulu nih. Nomor 2, mengapa banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia? A, karena banyak orang lapar dan ingin makan. Jadi karena lapar, terus pengen makan, terus ikut sama Tuhan Yesus. Terus B, karena orang-orang mau melihat mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus pada orang sakit. C, karena Yesus suka makan roti dan ikan. Coba, sudah ingat jawaban ABC-nya? Ya Mbak Hana ulangi wes. A, karena banyak orang lapar dan ingin makan. Jadi ikut dia dalam hal ini itu Tuhan Yesus berbondong-bondong itu karena lapar. Terus pengen makan. Terus yang B itu karena orang-orang tuh mau melihat mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus pada orang yang sakit. Lalu yang C, karena Yesus suka makan roti dan ikan. Sudah? Nomor 3. Siapa yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan yang pada akhirnya diberikan Yesus? A, seorang perempuan tua. B, murid-murid Yesus. Dan C, seorang anak kecil. Jadi dalam cerita itu nanti ada yang ngasih 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah itu siapa? A, perempuan tua. B, murid-murid Yesus. Atau C, seorang anak kecil. Sudah? Sudah ingat jawaban ABC-nya? Oke, Mbak Hana lanjutkan ya. Nomor 4. Kemanakah tujuan murid-murid Yesus menaiki perahu? Nah, kalau ini sudah beda bacaan. Ini sudah yang bacaan Yesus berjalan di atas air. Yang A itu ke Danau Galilea. B, ke Kapernaum. C, ke Danau Tiberias. Nah, yang mana? Murid-murid Tuhan Yesus tadi tuh naik perahu tuh mau kemana sih tujuannya? Ada dalam bacaan. A, ke Danau Galilea. B, ke Kapernaum. C, ke Danau Tiberias. Sudah? Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa yang dikatakan Yesus ketika murid-murid Yesus ketakutan melihat Yesus yang sedang berjalan di atas air? Apa ya yang dikatakan Yesus itu ketika murid-muridnya tuh takut? Tiba-tiba lihat Yesus tuh berjalan di atas air. A, aku ini, jangan takut. B, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. C, aku adalah Allahmu, maka jangan cemas hatimu. Panjang-panjang sekali Mbak Hana, coba ulangi. Oke, A, aku ini jangan takut. B, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. C, aku adalah Allahmu, maka jangan cemas hatimu. Sudah? Sudah jawabannya? 1-5 loh ya, jangan 1-10, soalnya cuma sampai 5 nih. Oke? Nanti dikirim di grup komisi anak, yang paling cepat semua jawaban benar, nanti Mbak Hana kasih hadiah. Oke? Sudah? Ya, kita lanjutkan, kita mau nyanyi. Nyanyi baca kitab suci doa tiap hari, karena bentar lagi kita mau mendengarkan firman yang membahas 2 hal tadi. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya toh. Lalu yang kedua, Yesus berjalan di atas air.
Oke, kita akan siapkan Alkitab kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Mana suaranya teman-teman? Oke. Katakan baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau apa? Oke. Kalau apa? Lebih keras? Oke. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, kita mau panggilkan. Ini namanya Bu Menar. Ada yang sudah kenal? Ibunya siapa sih Bu Menar nih? Oke, betul. Ibunya Mas Tristan. Kita panggilkan ya, Bu Menar. Pagi adik-adik, apa kabar? Shalom. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita satukan hati kita di dalam doa. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami di sini. Tuhan Yesus sudah menyertai kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sudah bawa kitab suci semua? Nah, Alkitabnya silahkan dibuka. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Ayo silahkan dibuka. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih
supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik tadi? Nah, untuk yang belum sempat membawa Alkitab dan membukanya, silahkan nanti adik-adik dibaca kembali Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik, untuk tema sekolah minggu kita pada hari ini adalah Tuhan itu baik. Pada firman Tuhan ini menggambarkan bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Danau Tiberias, seberang Danau Galilea. Lokasinya itu sangat terpencil. Makanan dan minuman tidak mungkin diperoleh di sana kecuali jika kita membawa bekal sebelumnya. Nah, saat itu sudah banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kemudian menanyakan tempat membeli makan kepada Filipus dan Andreas muridnya. Karena Tuhan Yesus ingin memberi makan 5.000 orang lebih. Karena tadi di Alkitab dikatakan 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk yang perempuan, belum juga termasuk yang anak-anak. Jadi jumlahnya jauh melebihi dari 5.000 orang. Nah, pada saat itu Filipus mengatakan, 200 dinar tidak akan cukup. Dan Andreas saat itu menunjukkan bahwa ada seorang anak yang mempunyai, berarti dia membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Namun Andreas sendiri juga ragu-ragu, apakah cukup untuk memberi makan orang yang banyak sekali tersebut. Namun kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak tersebut. Tuhan Yesus kemudian mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada semua yang duduk di situ. Semua bisa makan dengan kenyang. Mau tambah? Boleh. Jadi semua yang ada di sana sudah tidak kelaparan lagi. Semua sudah kenyang sekali. Dan ternyata masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 12 bakul. Nah, sekarang adik-adik, nah
Kakak mau tanya ini, kalau adik-adik di jalan bertemu dengan orang yang sedang kelaparan, mungkin dia merintih memegangi perutnya karena lapar, belum makan, 1 hari baru makan sekali atau bahkan belum. Kalau menjumpai seperti itu dan adik-adik ternyata bawa bekal makan, apa yang akan dilakukan? Nah, kita otomatis akan memberikan sebagian bekal kita kepada orang yang kelaparan tersebut. Kalau kita tidak bawa bekal, kita bawa uang, ya kita akan memberikan sebagian uang yang kita bawa untuk orang yang kelaparan tersebut supaya bisa dibelikan makan. Kemudian, jika tiba-tiba malam hari atau siang hari, lampu di rumah kita tiba-tiba mati. Nah, siapa yang suka takut? Tiba-tiba teriak, "Bu, Pak!" Lari. Siapa yang seperti itu? Atau tiba-tiba pada saat di kamar mandi keluar atau menggedar-gedar pintu. Nah, siapa yang biasanya seperti itu? Harusnya dilakukan apa? Harusnya, kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Tenang, tidak usah takut karena ada Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, kita harus meminta kepada Tuhan Yesus untuk menghilangkan rasa ketakutan kita, dan kita juga harus menolong orang yang memerlukan bantuan kita. Misalnya orang yang kelaparan tadi. Seperti saat Tuhan Yesus bertemu dengan 5.000 orang yang mungkin dari tempat yang jauh, mungkin belum makan dari pagi atau malamnya. Mereka pasti kelaparan. Kemudian kita juga harus meminta tolong. Seperti pada saat murid Tuhan Yesus tengah mendayung, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan mendekati perahu. Yesus berjalan di atas air. Murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut. Nah, ternyata kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan senantiasa menghilangkan semua kekhawatiran kita, ketakutan, keraguan, semuanya akan diubahkan menjadi keberanian, kecukupan, bahkan berkelimpahan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan dan ketakutan. Amin. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kita akan berdoa kembali. Kita satukan hati kita, matanya ditutup kembali, tangannya. Nah, bersatu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang sudah membuka hati dan pikiran kami, Tuhan berikan kami kemampuan untuk bisa mendengarkan dengan baik, untuk bisa melaksanakan dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-harinya, baik di rumah, di lingkungan sekitar kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Mbak Hana, tolong dibantu ya. Oke. Ya, mari kita menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan bersama-sama.
Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi adik-adik yang baik, menjadi anak-anak yang baik untuk orang tuanya, untuk teman-temannya, dan terutama untuk Tuhan. Nah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC-nya, Mbak Hana. Ya, sudah selesai tadi mendengarkan firman-Nya. Waktu dengerin firman, coba Mbak Ana mau tanya, tadi tuh sebenarnya kupingnya dibuka apa sambil boboan, apa sambil ditinggal kemana? Tadi firman-Nya tentang apa? Bacaan pertama, terus yang bacaan kedua? Oke, sip. Nah, sekarang kita mau persembahan dulu yuk. Kita siapkan persembahannya, setelah firman kita mau persembahan dulu. Nanti setiap 1 bulan itu dikumpulkan di amplop, terus nanti dititipkan sama majelis atau dikasih ke gereja langsung. Ditulis di amplopnya, persembahan Komisi Anak GKJ Wates. Oke, sip. Yuk sekarang kita menyanyikan lagu persembahan kami. Sudah disiapkan persembahan untuk Tuhan? Baik. Sudah terkumpul persembahannya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami mempersembahkan sedikit berkat dari-Mu, kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan. Amin. Ya. Sekarang sudah tadi nyanyi, sudah tadi berdoa, sudah persembahan. Yang terakhir apa sih? Ya, aktivitas. Sudah siap untuk beraktivitas hari ini? Oke, kita panggilkan yuk Mbak Esti ya. Kita panggil Mbak Esti. Ya, oke. Terima kasih Mbak Hana. Oke, adik-adik sudah siap ya, kita akan memulai aktivitas pada hari ini. Nah, teman-teman udah menyiapkan kertas HVS ya? Udah dapat ya teman-teman kertas HVS-nya? Oke, terus ada lagi yang dibutuhkan adalah gunting, terus pastel, boleh pensil warna, boleh spidol ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya HVS ini kita akan lipat menjadi 2. Dilipat menjadi 2. Nah, udah jadi. Terus nanti teman-teman boleh menggambar lingkaran, setengah lingkaran aja teman-teman. Terus digunting. Terus setelah itu nanti jadinya seperti ini teman-teman, kita akan membuat tameng. Nah, ini fungsinya adalah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita melindungi teman-teman di sekitar kita atau keluarga kita untuk mengasihi mereka, melindungi, menolong mereka ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman boleh diwarnai kertasnya, diwarnainya bebas ya teman-teman, boleh merah, boleh kuning, atau biru, terus ditulisin, aku berani, Tuhan itu baik, ya teman-teman. Terus belakangnya nanti ada sisa kertas yang di samping sini tadi. Nah itu bisa ditempelkan di belakang sini ya teman-teman. Oke, sudah paham ya? Jadinya tameng seperti ini. Seperti ini, kita buat tameng seperti ini. Ya, begitu teman-teman sudah paham ya? Nanti akan aku jelaskan juga lewat grup.
nanti juga bisa dikirimkan di grup biar diposting di IG sama kakak-kakak admin Kompa. Terima kasih teman-teman. Saya kembali Komna. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akan kembalikan ke Mbak Hana. Baik, aktivitasnya seru? Seru sekali. Jangan lupa dikirimkan di grup Komisi Anak GKJ Wates. Nah, sekarang sudah semuanya nih Mbak Hana, aktivitas juga sudah. Sekarang kita mau nyanyi dulu yuk. Sebelum nanti teman-teman mau main, mau bubuk, mau makan. Nah, sekarang kita nyanyi dulu sebelum sekolah minggunya selesai. Kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Jadi biar setiap hari itu adik-adik bersukacita bersama. Siap? Ya, sambil tepuk tangan boleh deh. Yuk Mas Geral. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku, ku berlari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk gerak kanan kiri, mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk kasih senyum ke kanan kirinya, tadi katanya sudah bersukacita. Yuk kasih kanan kirinya senyum. Sip. Sekarang kita mau berdoa sebelum sekolah minggunya berakhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ketika Tuhan mengizinkan kami, anak-anak-Mu untuk bersekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.